Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu alkitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kemudian Pak Guru ingin tahu bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu, Pak Guru akan memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita kemudian menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin. Dan materi yang Pak Guru akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan satu di antara rukun-rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurnanya iman kita tanpa kita kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, yaitu kitab-kitab samawi, adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Misalnya Al-Quran itu kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai syariat yang mengatur kehidupan kita, baik saat kita bangun tidur sampai kemudian mau tidur lagi. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikal kitab, ini adalah kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib? Mereka adalah alladzina yuqimuna as-shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini hakikatnya adalah sebagai petunjuk kepada seluruh umat Islam. Bahkan bisa diambil manfaatnya oleh umat-umat selain umat Islam. Oleh karena itu,
Adik-adikku sekalian yang insya Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saja kemudian Al-Qur'an, tetapi ada kitab-kitab yang lain yang kita kenal sebagai kitab samawi. Yaitu di sana ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba la'allahum yahtadun." Sesungguhnya kami kemudian menurunkan kepada Musa kitab berupa kitab Taurat la'allahum yahtadun, agar mereka kemudian mendapatkan petunjuk. Maka hakikatnya kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dalam istilah pelajaran adalah mengajarkan tentang akidah. Konsep tauhid, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita betul-betul menerapkan, merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ajaran di antara ajaran kitab Taurat. Walaupun yang lainnya juga adalah di antaranya jangan mencuri, ya, jangan berzina, menghormati kedua orang tua dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka kitab Zabur juga sama halnya dengan kitab Al-Qur'an, kita wajib mengimani kitab Zabur. Kita wajib beriman kepada kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra, sesungguhnya Rabbmu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad faddalna ba'dun nabiyina 'ala ba'din, dan Allah telah mengutamakan, memberikan kelebihan kepada sebagian nabi daripada nabi yang lainnya. Wa ataina Daud Zabur, dan kami telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa isi daripada kitab Zabur? Tentunya sama halnya dengan kitab Taurat sebelumnya, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah kita. Maka kita wajib kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nilainya atau perintahnya sama sebagaimana Allah kemudian memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Maryam, qala Allah taala, "Inni Abdullah", sesungguhnya aku adalah Abdullah, "atani al-kitab wa ja'alani nabiyya", lalu Allah kemudian memberikan aku kitab Injil, lalu menjadikan aku seorang nabi. Maka ini adalah salah satu bentuk dasar dalil yang kemudian disampaikan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian semakin yakin bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masuk kategori yang wajib untuk kita imani. Dan di antara perintahnya adalah juga sama, yaitu mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah kita. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Maka kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diberikan kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Untuk apa? Untuk kita imani dan berimannya kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama kitab Al-Quran. Maka di situ kita wajib beriman kepada Allah. Kenapa? Karena itu disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah." Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi", dan barang siapa yang kemudian kufur terhadap tadi, iman kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang teramat sangat jauh. Oleh karena itu, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak saja Al-Qur'an, tetapi kitab-kitab yang lain, maka kita pun kemudian tidak sah
atau kita tidak dikatakan beriman kepada Allah, kita tidak dikatakan sebagai seorang muslim tanpa beriman kepada kitab Taurat, tanpa beriman kepada kitab Zabur, tanpa beriman kepada kitab Injil. Maka syaratnya adalah harus kita betul-betul beriman dan percaya bahwa semua kitab-kitab tadi yang kami sebutkan adalah betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah daripada kemudian kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah terutama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman dalam menentukan kebenaran sehingga tidak terjadi perselisihan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Al-Quran juga memiliki nilai yang tinggi tentang toleransi. Dan Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana toleransi yang sebenarnya, dengan syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Ada yang dibolehkan, ada batasan-batasan yang tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa kita semakin tenang, lalu menambah ilmu kita dalam kehidupan. Hikmah yang berikutnya adalah Al-Quran memberikan kita kabar tentang orang-orang terdahulu sehingga kita bisa mengambil ibrah, manfaat daripada kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang bermanfaat kita ambil dan yang tidak bermanfaat kita tinggalkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang insya Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, maka hendaknya lah kita kemudian berusaha untuk mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita. Dan Al-Quran kelak yang akan menjadi membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meletakkan Al-Quran di belakang kita, karena Nabi SAW mengatakan bahwasannya man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran sendiri akan mengantarkan, membimbingnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila nar. Barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, maka Al-Quran sendiri akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Al-Quran tidak saja kita imani, tetapi wajib kita membacanya, mempelajarinya, mentadaburi, memaknai dalam kehidupan kita, menterjemahkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah itu kita mengajarkannya. Dan yang kelima adalah kita mempraktikannya dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.